Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan
bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sumber kekuatan, sumber kekuatan. Katakan sumber kekuatan, sumber kekuatan. Katakan sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita sembah Tuhan. Engkau sumber kekuatan, Engkau tempat perlindungan. Sungguh indah Kau Tuhan. Mari kita angkat hati kita menyembah Tuhan. Shiralaya pasandu. Haleluya. Tak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Engkau menilik hati kami, Engkau menyembuhkan kami. Shiralaya rala barala 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 barala. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Shiralaya rala barala. Roh-Mu bergerak di tengah-tengah kami. Shiralaya rala barala barala barala. Melembutkan setiap hati kami, menyinari kami. Terima kasih. Oralaya rala basyana ya bo. Beri kami hati seorang hamba, beri kami telinga seorang murid, untuk kami mau belajar, untuk kami mau melakukan firman-Mu. Shiralaya rala masyandi.
Ya Tuhan kami siap, ya Tuhan kami siap. Berbicaralah Tuhan, bentuklah hati ini. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Perlengkapi kami, kuatkan kami. Shiralayarala barala bara. Haleluya. Saya persilahkan Lauso untuk berdoa. Tuhan Yesus, terpujilah Engkau yang dalam Engkau telah mengaruniakan kita segala berkat rohani di dalam surga. Tuhan Yesus, dalam doa hari ini, hamba cuma minta satu hal, Tuhan Yesus, bahwa Engkau memberikan kami pengertian, karena sungguh sayang sekali bahwa Engkau telah mengaruniakan kepada kami segala berkat rohani, tetapi kita tidak bisa memanfaatkannya. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan Yesus, hanya satu yang saya minta, yaitu Engkau mengaruniakan kami pengertian, karena hal ini yang sangat-sangat penting bagi hidup kami, Tuhan Yesus. Itu saja, Tuhan Yesus. Kami mohon Engkau mengabulkan doa hamba. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin.你的恩典如晨星，让我真实地见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你。你的美好是我今生颂扬的。这一生最美的祝福，就是在无数的黑夜里，我用星星画出你，你的恩典如晨星，让我真实地见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你，你的美好是我今生颂扬的。这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，他会伴我同行，我知道这是最美的祝福。这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。
最美的祝福。走在高山深谷，他会伴我同行，我知道这是最美的祝福。 Saudara, hari ini judulnya doa Paulus untuk jemaat di Efesus, yaitu untuk pengertian, yaitu pencerahan, enlightenment. Nah, ini penting sekali karena gini, saudara. Ya, kita telah menemukan, saudara, bahwa kita udah tahu dari pengajaran sebelumnya bahwa kita itu kaya ketika kita percaya sama Kristus. Tapi kadang-kadang kita pikir, kok saya nggak berasa kaya ya? Kan orang Kristen kaya, kok nggak saya berasa kaya? Nah, kita nggak berasa kaya karena kita tidak tahu bagaimana memanfaatkan kekayaan itu. Misalnya gini, saudara. Anda diberikan mobil 4-wheel drive yang bisa jalan di lumpur, yang bisa ada persnelingnya otomatis gitu. Saudara, jika Anda tidak tahu bagaimana memakai itu mobil, percuma aja Anda tidak kaya, Anda tidak memiliki mobil itu, Anda cuma bisa naik sepeda. Nah, Anda bisa memanfaatkan mobil yang begitu canggih kalau Anda bisa tahu bagaimana menggunakannya. Demikian juga, saudara. Kita sudah kaya di dalam Kristus. Itu sudah diberikan sama kita. Kita tidak berasa kaya karena kita tidak tahu bagaimana memanfaatkan kekayaan itu. Nah, ini rahasia yang penting sekali hari ini. Karena itu tadi saya berdoa cuma satu hal, agar Tuhan memberikan kita pemahaman, agar kita bisa ngerti kita kaya di dalam Kristus dan juga bisa memanfaatkan kekayaan itu. Jadi kalau misalnya kita tahu itu, kita tidak doa sama Tuhan, kita minta duit, minta apa lagi, udah nggak minta itu lagi. Karena kita udah ngerti kita udah kaya gitu, ya. Kita menemukan bahwa dan mengerti bahwa kita udah terlahir kaya ketika kita percaya Kristus. Tetapi ini tidak cukup, saudara, karena kita harus bertumbuh dalam pemahaman kita tentang kekayaan kita jika kita ingin menggunakan kekayaan itu untuk kemuliaan Allah. Paulus menginginkan orang-orang Kristen di Efesus untuk memahami betapa besar kekayaan yang mereka miliki di dalam Kristus. Paulus mengetahui iman dan kasih mereka, dan hal ini dia bersuka cita. Kehidupan Kristen memiliki dua dimensi, iman kepada Allah dan kasih kepada manusia. Dan Anda tidak dapat memisahkan keduanya. Tetapi Paulus tahu bahwa iman dan kasih hanya permulaan. Jemaat Efesus perlu tahu lebih banyak. Kita di sini perlu tahu lebih banyak. Itu sebabnya mengapa dia berdoa untuk mereka dan juga untuk kita, saudara. Nah, saudara, saya prelude tentang kekayaan kita begitu kaya di dalam Kristus, yaitu Efesus 1:3 ayat 3 sampai 14. Berkat dari Allah Bapa, Dia telah memilih kita, Dia telah mengadopsi kita, Dia telah menerima kita. Yesus, Dia telah menebus kita, Dia telah mengampuni dosa kita. Dia menyatakan kehendak Bapa dan Dia menjadikan kita milik pusaka. Dan dari Roh Kudus Dia memeteraikan kita dan Dia memberikan kita jaminan. Saudara, hal yang perlu kita ketahui bahwa kalau misal kita anak-anak Allah, kita mewarisi apa yang Tuhan Yesus miliki. Jadi apa yang Tuhan Yesus memiliki, kita miliki. Dengan begitu kita kaya. Nah, kenapa kita nggak merasa kaya? Karena kita tidak bisa menggunakan itu, saudara. Jadi hal
dimulai dengan keengganan untuk mengenal Tuhan sebagai pencipta, pemelihara, juru selamat, dan amin. Jadi saudara, kita perlu mengenal Tuhan harus. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, kita menolak untuk memuji Dia, menolak untuk menyembah Dia, akhirnya kita akan menciptakan berhala. Dan berhala pertama adalah diri kita sendiri, saudara. Ya, kenapa diri kita sendiri? Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, iblis berkata, maka kamu akan menjadi seperti Allah. Itu yang diturunkan. Jadi kita sendiri, kita adalah makhluk yang harus menyembah. Kalau kita tidak mau menyembah Tuhan, kita harus menyembah yang lain. Akhirnya ada penyembahan berhala. Berhala pertama itu adalah diri kita sendiri. Maka itu dari ketidaktahuan yang disengaja akan menyebabkan penyembahan berhala. Nah, kalau sudah menganggap diri kita Tuhan, kita akan berkata gini, apa yang aku lakukan kalau itu enak, akan saya lakukan. Akhirnya apa? Turunlah kepada amoralitas. Karena kita sudah merasa diri kita Tuhan. Apa yang merasa aku suka, saya lakukan aja. Ketidaksenonohan. Akhirnya devolusi menjadi homoseksual, saudara. Udah biasa sih, selingkuh-selingkuh udah biasa. Sekarang laki sama laki, perempuan sama perempuan. Devolusi lagi adalah bahwa mereka setuju dan menciptakan undang-undang untuk pengesahan itu. Itulah dimulai dari kita tidak mau mengenal Allah secara benar, saudara. Nah, saudara, kita harus tumbuh dalam pengenalan akan Dia. Itu pentingnya. Orang percaya harus bertumbuh dalam pengetahuannya tentang Tuhan. Pertama, kita percaya Yesus Kristus secara pribadi itu keselamatan. Tetapi tidak sampai sana aja. Kita tiap hari yang udah selamat, kita harus semakin mengenal Dia untuk dapat memanfaatkan kekayaan rohani, dan kita juga akan dikuduskan. Dan mengenal Dia dengan sempurna nanti saat kita mendapat kemuliaan baru adalah kemuliaan. Saudara, karena kita diciptakan menurut gambar Allah, semakin baik kita mengenal Tuhan, semakin baik kita mengenal diri sendiri dan satu sama lain. Tidaklah cukup hanya mengenal Allah sebagai juru selamat, karena kita jangan, gue udah selamat. Enggak. Tetapi kita harus mengenal Dia sebagai Bapa, sahabat, pembimbing, dan semakin baik kita mengenal Dia, kehidupan rohani kita akan semakin memuaskan. Saya kasih contoh kecil, saudara. 2 minggu lalu saya ada khotbah di GB Tanah Abang. Saya ukur jas, saudara. Saya bikin jas, ya. Nah, saya udah rencana nanti kalau misalnya saya udah bayar, saya akan reimburse ke perusahaan. Hal kecil, saudara, 2,5 juta, ya. Tapi kemarin Pak Min bilang nanti hari Minggu kamu khotbah ya di GB Tanah. Oke. Nah, sehari setelah itu tukang jas telepon, Pak, jasnya sudah selesai, ya. Harganya 2,5 juta. Oke, saya bilang, nanti kan saya ada khotbah di GB Tanah Abang, nanti hari Minggu aja sekalian saya turun, jam 8 kamu datang ya di sana, nanti saya bayar. Saya nggak minta sama owner dulu, saya nggak berdoa kepada Bapak dulu, tapi yang saya happy itu bukan saya dikirimin duit, saudara, tetapi Bapak telah mengingat saya. Tuhan Yesus mengingat saya, itu yang membuat saya happy. Wah, Tuhan ingat saya ya. Nah, hal itu kita harus perlu pengalaman. Nah, jadi saudara, kalau kita tidak mengenal Allah, kita tidak akan mengenal diri sendiri. Hikmat sejati terdiri atas 2 hal. Pertama, pengenalan akan Tuhan, dan pengenalan akan diri sendiri. 4 slide berikutnya saya copy dari Institute of Christian Religion, dan ini bagus sekali, ya. Nah, tentang hikmat sejati dari Institute of Christian Religion. Saudara, tanpa pengetahuan tentang Tuhan, tidak ada pengetahuan tentang diri sendiri. Di sisi lain, jelaslah bahwa manusia tidak pernah mencapai pengenalan diri yang sejati sampai ia sebelumnya merenungkan
wajah Tuhan. Dan setelah perenungan seperti itu, untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Kita, begitulah kesombongan bawaan kita, selalu tampak adil dan lurus dan bijaksana dan suci, sampai kita diyakinkan dengan bukti jelas tentang kita adalah ketidakadilan, kekejian, kebohongan, dan kenajisan kita. Yakin? Namun kita tidak, saudara. Jadi saudara, jika kita hanya melihat ke diri kita sendiri dan bukan kepada Tuhan juga, ya kita tidak mengerti tentang bahwa kita itu sebenarnya jauh banget sama Dia. Kita pikir kita suci, kita pikir kita adil. Tapi kalau kita bisa mengenal Tuhan, kita barusan merasa kita itu rendah banget. Ya, Dia menjadi satu-satunya standar dengan penerapan di mana keyakinan dapat dihasilkan. Karena kita semua secara alami rentan terhadap kemunafikan, kekosongan apapun dari kebenaran yang sudah cukup memuaskan kita daripada kebenaran sejati itu sendiri. Dan karena tidak ada yang muncul di dalam diri kita atau di sekitar kita yang tidak tercemar dan dengan ketidakmurnian yang sangat besar, jadi selama kita menjaga pikiran kita dalam batas-batas polusi manusia, apapun dalam tingkat tertentu, kita seolah-olah itu paling murni. Seperti mata yang tidak ada apa-apanya, cuman hitam doang saat lahir. Jadi menganggap bahwa mata itu sudah menjadi putih, atau bahkan ada warna kecoklatan menjadi putih sempurna. Tidak, saudara, indera tubuh mungkin memberikan ilustrasi yang lebih kuat tentang sejauh mana kita tertipu dalam memperkirakan kekuatan pikiran kita. Oleh karena itu, saudara, langkah pertama dalam pengetahuan sejati diambil ketika kita dengan hormat menerima firman yang Allah telah dengan senang hati berikan di dalamnya tentang dirinya. Jadi kalau kita tidak belajar Alkitab, kita tidak tahu tentang diri kita sendiri. Karena tidak hanya iman yang ditumbuhkan dari pendengaran firman Tuhan, yaitu iman yang penuh dan sempurna, tetapi semua pengetahuan yang benar tentang Tuhan berasal dari firman Tuhan. Dan tentu saja dalam hal ini, Tuhan menyediakan pemeliharaan tunggal bagi umat manusia di segala zaman. Tanpa kitab suci, kita jatuh ke dalam kesesatan. Karena jika kita meruntuhkan betapa rentannya pikiran manusia untuk terjerumus ke dalam kelupaan akan Tuhan. Betapa mudahnya condong pada setiap jenis kesalahan. Betapa seringnya kecenderungan untuk merancang agama-agama baru dan fiktif. Itu akan menjadi mudah untuk memahami betapa perlunya membuat penyimpanan ajaran yang akan mengamankannya dari kebinasaan manusia karena tidak mengenal kitab suci. Umat binasa karena tidak mengenal kitab suci. Menghilang di tengah kesalahan atau dirusak oleh keangkuhan manusia yang lancang. Dengan demikian nyata bahwa Tuhan yang mengasihi ketidakefisienan gambarnya yaitu manusia yang tercetak pada bentuk alam semesta yang indah telah memberikan bantuan firman-Nya kepada semua orang yang Dia kehendaki. Kalau Dia kehendaki, Dia tidak akan bukakan, saudara. Untuk diajar secara efektif, kita juga harus menempuh jalan yang lurus ini. Jika kita bermaksud dengan sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan yang sejati, kita harus pergi, saya katakan, kepada firman Tuhan, di mana karakter Allah yang diambil dari karya-karyanya dijelaskan secara akurat dan kepada kehidupan. Pekerjaan-pekerjaan ini diperkirakan bukan dengan penilaian kita yang bejat, tetapi dengan standar kebenaran abadi. Karena kesalahan tidak akan pernah bisa terhapus dari lubuk hati manusia sampai pengetahuan yang benar tentang Allah telah ditanamkan ke dalam hati manusia. Jadi saudara, jadi dengan tulisan ini kita sudah mengerti bahwa kita sangat perlu untuk mengenal Allah. Yang kedua, saudara, doa agar kita mengerti tentang panggilan Tuhan. Kata dipanggil dalam kata Yunani adalah penting dalam kosakata orang Kristen. Kata gereja adalah kombinasi dari dua Yunani, ex dan klesio. Ex itu adalah keluar, ya. Credo adalah keluar. Jadi kata gereja, arti gereja itu artinya dipanggil keluar dari dunia, saudara. Paulus tidak pernah lelah bersaksi bahwa Allah memanggilnya oleh kasih karunia-Nya. Dan dia mengingatkan Timotius bahwa orang percaya memiliki panggilan kudus. Kita telah dipanggil keluar dari kegelapan ke dalam terang yang ajaib. Bahkan telah dipanggil untuk kemuliaan. Tuhan memanggil kita dengan kasih karunia-Nya dan bukan karena jasa yang kita miliki. Paulus ingin kita memahami harapan yang menjadi milik kita karena panggilan ini. Karena panggilan yang kita miliki ini punya pengharapan.
Karena panggilan yang kita miliki di dalam Kristus meyakinkan kita akan masa depan yang menyenangkan. Jadi perlu diingat bahwa kata harapan, pengharapan dalam Alkitab itu tidak berarti saya harap demikian. Oh, moga-moga saya dapat boneka, moga-moga saya dapat itu. Tetapi kata pengharapan di dalam Alkitab itu disertai dengan kepastian untuk masa depan. Nah, saudara, ini penting sekali. Ya, kalau kita ngerti itu, aduh, kita tenang sekali hidup, saudara, ya. Harapan orang percaya tentu saja adalah kedatangan kembali Yesus Kristus bagi gerejanya. Ketika kami tersesat, kami tanpa harapan. Kita nggak ada harapan, saudara. Tetapi di dalam Yesus Kristus, kita memiliki pengharapan yang hidup. Bukan pengharapan yang abal-abal, teman. Pengharapan yang pasti untuk mendorong kami hidup untuk hari demi hari. Saudara, betapa rentannya kita untuk mencampur adukan nilai abadi dan kekayaan duniawi, saudara. Efesus adalah kota yang sangat kaya. Itu membanggakan kuil Artemis atau Diana, salah satu keajaiban dunia kuno. Hari ini, Efesus adalah surganya para arkeologi. Tetapi semua kekayaan dan kemegahan Efesus sudah hilang. Tetapi orang-orang Kristus yang pernah tinggal di sana sekarang berada di surga, menikmati kemuliaan Tuhan. Harapan yang menjadi panggilan kita harus menjadi kekuatan dinamis dalam hidup kita. Jadi kita punya harapan yang pasti bahwa kita akan mendapatkan kekayaan surgawi yang luar biasa. Ini membuat motivasi kita di dalam dunia ini untuk menjadi murni, saudara. Satu. Kedua, untuk taat. Dan kita harus setia. Fakta bahwa suatu hari kita akan melihat Kristus dan menjadi seperti Dia, wow, seharusnya memotivasi kita hari ini untuk hidup untuk Kristus, seperti Kristus hidup hari ini. Ya, ini 3 hal ini kita harus lakukan karena kita punya pengharapan yang pasti. Jadi kita harus menjadi murni, taat, dan setia. Saya kasih firman-Nya di habis ini. Suci, taat, dan setia. 1 Yohanes 3:2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan kepadanya, saudara, menyucikan dirinya, sama seperti Dia adalah suci. Karena itu, ini harus memotivasi hidup kita agar kita hidup suci atau kudus. Yang kedua, kita harus belajar taat, saudara. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu jika dia melakukan dengan keluh kesah. Saudara, kita punya pengharapan di surga, harus memotivasi kita untuk taat. Lukas 12 ayat 43 adalah tentang setia. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya, saudara. Jadi saudara, bekerjalah untuk Tuhan. Anda dikasih karunia apa? Fokus kepada karunia itu dan lakukan untuk Kristus sepenuh hati. Itu karena kita ada pengharapan yang kekal ke depannya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, agar kita mengetahui kekayaan Tuhan. Saudara, frasa ini tidak merujuk pada warisan kita dapat apa di dalam Kristus. Tetapi kita sendiri adalah warisan, kita sendiri adalah pusaka, saudara. Tetapi warisannya di dalam kita. Ini adalah kebenaran yang menakjubkan. Bahwa Tuhan harus memandang kita sebagai bagian dari hartanya. Kita adalah harta Kristus yang besar. Sama seperti kekayaan seseorang membawa kemuliaan bagi namanya, demikian juga Tuhan akan mendapatkan kemuliaan dari gerejanya karena apa yang telah Dia investasikan di dalam kita. Ketika Yesus Kristus datang kembali, kita akan menjadi puji-pujian bagi kemuliaan kasih karunia-Nya. Tuhan berurusan dengan kita berdasarkan masa depan kita, saudara. Bukan masa lalu kita. Gak peduli masa lalu kita bagaimana. Kemarin saya ambil dari Pak Gembala berkata kepada Gideon, hari ini saya masukkan juga. Tuhan berkata kepada Gideon yang pengecut, Tuhan bersertamu, hai orang perkasa yang gagah perkasa.
Dia akan melihat ke masa depan. Yesus berkata kepada saudara Andreas, yaitu, engkau adalah Simon, tetapi engkau akan disebut Kefas, batu. Kita orang Kristen hidup di masa depan, hidup kita dikendalikan oleh apa yang kita lakukan ketika Kristus datang kembali. Karena kita adalah milik pusaka Tuhan, kita hidup untuk menyenangkan dan memuliakan Dia. Jadi saudara, kalau misalnya seorang laki-laki dan perempuan, kalau perempuannya itu dandannya sampai cantik segala macam, dibawa keluar gitu kan ya, kan suaminya yang bangga juga, suaminya juga dimuliakan. Perempuan kamu cantik, demikian juga kalau kita cantik, suci, istilahnya cakep gitu ya, Yesus dimuliakan. Jadi kita akan memuliakan Kristus juga, dan Kristus akan memuliakan kita juga. Nah, ya, jadi Kristus akan dimuliakan di dalam gereja. Nanti gereja semua diangkat ke dalam surga, dan di situ gereja akan memuliakan Kristus karena didapati tanpa cacat celah, kudus, gitu ya. Kebenaran ini menunjukkan kepada kita bahwa Kristus tidak akan masuk ke dalam kemuliaan yang dijanjikannya sampai gereja ada di surga untuk membagikan kemuliaan kepadanya. Dia berdoa untuk ini sebelum dia mati, dan doa ini akan dijawab. Kristus akan dimuliakan di dalam kita, dan kita akan dimuliakan di dalam Dia. Mengetahui hal ini membawa orang percaya ke dalam kehidupan pengabdian kepada Tuhan. Ya, Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, yaitu gereja, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Saudara, bayangin engkau menjadi suatu barang pusaka di surga, saudara. Kalau kita punya barang pusaka, kita akan jaga, rawat. Ya benar kan? Kalau kita punya menjadi barang pusaka di surga, wah, betapa kemuliaan itu luar biasa. Nah, kalau kita tahu itu, saudara, bukan saja kita bisa menikmati kekayaan duniawi lagi, tapi kita memiliki surga dan dunia, saudara. Nah, nanti seperti ini, saudara, ya. Kristus memuji gerejanya. Ya, saya sengaja tulis. Nanti kalau ada waktu kita udah selesai ini surat Paulus, mungkin kita bisa masuk ke Kidung Agung, saudara. Ya, Kidung Agung 4 ayat 1. Lihatlah, cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau. Bagaikan merpati matamu di balik telukungmu. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari gunung Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semua, yang tak beranak tidak ada. Bagaikan seutas pita kirmiji bibirmu dan elok mulutmu. Bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telungkungmu. Lehermu seperti menara Daud, dibangun untuk menyimpan senjata. 1000 perisai tergantung padanya, dan gada para pahlawan semuanya. Seperti 2 anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang yang wah, luar biasa, saudara. Ya, ini saya tidak akan lakukan eksegesis ini karena panjang sekali. Ini cuman prelude aja, saudara, di Kidung Agung. Oke. Yang ketiga adalah doa agar kita mengenal kuasa Tuhan. Ya, setelah menjadikan kita milik pusaka, Allah telah menunjukkan kasih-Nya dengan menjanjikan kita masa depan yang indah. Dia telah mendorong harapan kita. Paulus menawarkan sesuatu untuk menantang iman kita, yaitu kebesaran kuasa-Nya bagi kita yang percaya. Begitu luar biasa kebenaran ini, bahwa kebesaran Tuhan itu ada di dalam kita. Ya, begitu luar biasa kebenaran ini sehingga Paulus meminta banyak kata yang berbeda dari kosakata Yunani untuk menyampaikan maksudnya. Dunamis, kekuatan, seperti dalam kata dinamo, kekuatan, dinamit. Energia, kata bekerja dalam kata energi. Kratos, perkasa. Iksus, kekuatan. Efesus 1 ayat 19 dapat diterjemahkan, betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Menurut kuasa kekuatannya, dia berbicara tentang energi ilahi
dinamis, abadi, kuat, perkasa, itu tersedia bagi kita, yaitu Roh Kudus, saudara. Ya. Lalu, apa gunanya memiliki kekayaan jika Anda terlalu lemah untuk menggunakannya? Anda perlu Roh Kudus di dalamnya untuk memanfaatkan kekayaan itu. Atau jika Anda begitu takut pada perampok sehingga Anda tidak bisa menikmatinya. Sayang saudara, kekayaan itu udah di tangan kita, tetapi kita tidak bisa menikmati karena kita tidak mempunyai cara, nggak ngerti bagaimana menikmatinya itu. Sayang sekali saudara. Nah, kita orang Kristen membutuhkan kuasa karena beberapa alasan. Pertama-tama, secara alami kita terlalu lemah untuk menghargai dan mengambil kekayaan ini dan menggunakan sebagai mestinya. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Untuk mengubah kekayaan spiritual yang besar ini menjadi manusia biasa yang hidup dengan kebijaksanaan dan kekuatan manusia, akan seperti menyerahkan bom atom kepada anak berusia 2 tahun. Anak 2 tahun nggak bisa memanfaatkan bom atom. Kuasa Tuhan memungkinkan kita untuk menggunakan kekayaan Tuhan. Berarti Roh Kudus harus ada di dalam kita agar kita dapat menggunakan kekayaan Tuhan. Tetapi ada alasan kedua mengapa kita membutuhkan Roh Kudus. Ada musuh yang ingin merampok kekayaan kita. Saudara, orang-orang di Galatia itu dibohongin sama setan. Anda selamat bukan hanya dengan percaya Kristus, tapi harus mengikuti hukum Taurat. Ya, dia ingin merampok kekayaan kita dari Kristus. Kita tidak pernah bisa mengalahkan musuh spiritual ini dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kita bisa melakukan dengan kekuatan Roh Kudus. Mereka berbicara seakan-akan mereka itu benar, seakan-akan menggelembungkan kesombongan kita supaya mereka beradu untuk melakukan hukum Taurat. Jadi Paulus ingin mengetahui kebesaran kuasa Allah sehingga kita tidak gagal menggunakan kekayaan kita dan agar musuh tidak merampas kekayaan kita. Saudara, ini yang sebenarnya. Galatia 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran dengan melakukan hukum Taurat. Kamu akan hidup di luar kasih karunia. Saudara, jika Anda berasa Anda harus melakukan sesuatu untuk Kristus agar Anda dapat selamat, Anda lepas dari Kristus dan Anda hidup di luar kasih karunia. Satu-satunya harus kita pegang adalah bahwa iman kita untuk menyelamatkan kita dan untuk menggunakan kekayaan kita hanyalah dengan iman kepada Kristus, bukan untuk melakukan hukum Taurat. Ini seperti yang Pak Gembala khotbahkan di dalam hari Minggu kemarin pas ibadah Natal. Ya, saudara ingat baik-baik, iblis akan memutar otak kita bahwa kamu harus melakukan ini. Tapi bukan saudara, Anda diselamatkan bukan karena perbuatan, tetapi karena iman kepada Yesus Kristus. Kalau kita masih mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, ingat saudara-saudara Galatia 5, kamu lepas dari Kristus. Kamu hidup di luar kasih karunia. Saudara, kuasa ini terlihat dalam kebangkitan Yesus Kristus. Dalam perjanjian lama, orang-orang mengukur kuasa Tuhan dengan ciptaannya atau dengan mujizatnya pada Exodus Israel dari Mesir. Tetapi hari ini kita mengukur kuasa Allah dengan kuasa Roh Kudus melalui mujizat kebangkitan Kristus. Jauh lebih banyak yang terlibat daripada hanya membangkitkan dia dari kematian. Karena Kristus juga naik ke surga dan duduk di tempat otoritas di sebelah kanan Allah. Dia bukan hanya juru selamat. Kita bukan diselamatkan, udah gitu aja. Dia juga berdaulat. Tidak ada otoritas atau kuasa manusia atau di dalam dunia roh yang lebih besar daripada otoritas Yesus Kristus. Putra Allah yang dimuliakan. Dia jauh di atas segalanya dan tidak ada musuh masa depan yang dapat mengalahkan dia karena dia telah ditinggikan dengan kekuatan jauh di atas segalanya. Luar biasa Tuhan Yesus itu. Ya, jangan kita dibohongin iblis, saudara. Tetapi bagaimana ini berlaku untuk Anda dan saya hari ini? Di dalam Efesus 1 ayat 22 sampai 23, Paulus menjelaskan penerapan praktisnya. Karena kita adalah orang percaya, kita berada di dalam gereja yang adalah tubuh Kristus dan dia adalah kepalanya. Ini berarti ada hubungan yang hidup antara kita dan Kristus. Secara fisik, kepala mengontrol tubuh dan menjaga agar tubuh berfungsi dengan baik. Melukai bagian otak tertentu atau Anda melumpuhkan bagian tubuh yang bersangkutan, Kristus adalah kepala rohani kita. Melalui roh kita dipersatukan dengan dia sebagai anggota tubuh. Ini berarti kita berbagi kebangkitan, kenaikan, dan pemulihannya. Kita juga duduk di surga. Nah, nanti itu akan dijelaskan di video berikutnya. Di pengajaran berikutnya itu penting sekali, saudara. Dan segala sesuatu yang ada di bawah kaki kita. Tidak heran Paulus kita ingin mengetahui kebesaran kuasa bagi kita.
terlepas dari kuasa ini, kita tidak dapat memanfaatkan kekayaan kita yang besar di dalam Kristus. Jadi kita, kan firman Tuhan berkata kita kaya dalam Kristus, kok saya nggak berasa sih? Karena engkau tidak belajar Alkitab, saudara. Alkitab itu adalah buku panduan untuk Anda dapat memanfaatkan kekayaan di dalam Kristus. Seperti Anda diberikan mobil yang 4-wheel drive itu, ya, tapi Anda tidak baca buku panduan bagaimana untuk menggunakan mobil itu, sama aja Anda tidak bisa pakai mobil itu. Seperti itu, saudara. Nah, akhirnya kita sudah sampai pada penutup. Apakah Anda mau mengenal Dia? Kuasa Roh Kudus melalui kebangkitan Kristus tersedia bagi semua orang Kristen oleh iman. Kuasanya adalah untuk menjaga kita yang percaya. Kasih karunia lah yang menyediakan kekayaan, tetapi imanlah yang memegang kekayaan itu. Kita diselamatkan oleh karunia, oleh kasih karunia melalui iman. Dan kita juga hidup oleh kasih karunia melalui iman. Dalam keempat Injil kita melihat kuasa Allah bekerja dalam pelayanan Yesus Kristus. Tetapi di dalam kitab Kisah Para Rasul, kita melihat kuasa yang sama bekerja dalam diri manusia biasa, anggota tubuh Kristus. Sungguh suatu transformasi yang terjadi dalam kehidupan Petrus, yang dulunya pengecut, tiba-tiba menjadi berani, antara akhir Injil dan awal Kisah Para Rasul. Apa yang membuat perbedaan? Kuasa kebangkitan Kristus. Saudara, akankah doa Paulus dijawab dalam hidup Anda? Jadi, apakah Anda mulai hari ini, saudara, mau mengenal Tuhan dengan benar? Apakah Anda hari ini ngerti bahwa panggilan Tuhan itu, bahwa Anda dikeluarkan dalam dunia ini untuk menjadi kemuliaan di dalam surga? Apakah Anda telah tahu bahwa Anda sendiri adalah kekayaan di mana Kristus akan memuji kita? Kita akan menjadi barang pusaka di dalam surga. Apakah kita mengenal kuasa Tuhan, yaitu Roh Kudus, di mana Dia merupakan kuasa Tuhan yang besar yang ada di dalam diri kita, agar kita dapat memanfaatkan kekayaan ini? Saudara, sangat sayang kita sangat kaya, tapi nggak tahu cara pakai kekayaan itu. Jadi hari ini saya juga mau berharap saudara-saudara dapat mengenal bagaimana cara untuk mendapatkan kekayaan ini. Nggak ada cara lain, saudara. Anda harus mengenal Tuhan, Anda harus mengenal panggilan Tuhan, Anda harus tahu apa itu kekayaan Tuhan, dan Anda harus tahu apa itu kuasa Tuhan. Dan satu-satunya cara, Anda harus belajar Alkitab, saudara. Karena itu adalah satu-satunya buku panduan untuk memanfaatkan kekayaan kita di dalam Kristus. Dan demikian sharing saya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Pastor David Chang. Saya percaya kita semua malam hari ini mendapat sesuatu yang baru. Ya, minimal kita tahu siapa kita, bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki kekayaan Kristus dalam hidup kita. Ya, silahkan kalau rekan-rekan mau bertanya atau memberi pendapat atau menambahkan atau ada kesaksian, saya persilahkan, karena memang di kelas ini lebih baik kita ada diskusi-diskusi kalau memang ada hal yang kita belum mengerti gitu ya. Jadi tanya aja. Semua pertanyaan itu penting dan pasti juga memberkati kita semua. Jadi nggak ada pertanyaan yang nggak penting, pasti penting dan itu akan memberkati kita semua. Nah, apakah rekan-rekan ada? Kalau ada, saya persilahkan langsung dibuka aja mic-nya, kemudian tanya langsung aja sama Lause, ya. Haleluya. Saya persilahkan. Mungkin ada Ko Akian mau tanya, silahkan. Ini Ko Asyung udah mau angkat tangan terus dari tadi, ya kan? Silahkan yang mau tanya. Haleluya. Wah, ini penjelasannya jelas banget nih, kayaknya langsung nggak ada yang tanya. Haleluya. Ya, tadi sementara Lause menyampaikan itu, mungkin kita bertanya gitu ya, kenapa kita susah mengerti ini gitu ya. Udah dijelaskan juga nggak ngerti-ngerti gitu ya, kalau sampai ada yang seperti itu. Nah, di dalam gereja itu ada hati kita itu digambarkan kan seperti itu kan,
tanah pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, kemudian tanah yang bersemak duri, ya, kemudian tanah yang subur. Jadi kalau di gereja diajar nggak semua orang akan bertumbuh subur itu benih firman yang ditabur, pasti akan macam-macam. Dan hanya sekian persen aja, bagian kecil aja itu yang mengalami jatuh di tanah yang subur. Nah, sebab itu mari kita supaya hidup kita menjadi tanah yang subur, itu penting ya. Waktu hidup kita menjadi tanah yang subur, kita akan memahami dan kita akan menerima tadi kekayaan Kristus. Ya, kalau saya renungkan gitu, tanah yang subur itu sebenarnya juga menyangkut kedewasaan kita. Ya, kedewasaan kita. Jadi orang yang dewasa itu dia akan memahami dan akhirnya dia akan menerima kekayaan Kristus. Jadi Tuhan nggak mungkin kasih kekayaannya kepada orang yang anak-anak. Ya, waktu anak Koakian umur di bawah 10 tahun nggak mungkin dikasih cek 100 juta. No, kamu pergi ke mall belanja sesukanya, nggak mungkin. Tetapi waktu anak itu dewasa, jangankan 100 juta, 1 M dia tulis gitu. Nih, dikasih. Nah, demikian hidup kita. Jadi yang dikejar menurut saya ya, itu jangan kekayaannya, tapi yang dikejar kerendahan hati ya, supaya kita menjadi dewasa dalam Kristus. Itu penting. Karena saya kayaknya ya, Lause ya. Kayaknya kita nggak mungkin menerima kekayaan Kristus kalau kita belum jadi dewasa gitu. Coba kalau ada pendapat yang lain, saya persilakan. Itu pendapat saya ya. Jadi kalau kayaknya nggak mungkin gitu. Jadi seperti gini Pak Min, kita itu udah dikasih kekayaan, tetapi kita nggak bisa ngelihatnya, nggak bisa pakainya. Kekayaan itu udah di dalam kita, udah diberikan, tetapi kita nggak tahu itu kekayaan. Ya, apa yang membuat kita nggak tahu? Mata spiritual kita, batin kita nggak dibuka. Dan untuk dibuka nggak ada cara lain selain belajar Alkitab. Oke gitu ya, iya. Jadi ini seru juga karena tadi hanya dengan belajar Alkitab maka pengertian itu bisa kita terima ya. Jadi kayak kita dikasih mobil yang yang 4-wheel drive, yang canggih-canggih, tapi kita nggak bisa pakainya Pak, karena kita tidak ada buku panduan untuk pakai itu. Kalau dia ada buku panduan kan, Anda harus ini ditolok dulu, ada gini-gini gitu. Iya. Nah, untuk pakai kekayaan itu harus ada buku panduannya, dan buku panduan itu adalah Alkitab. Ya. Gitu. Oke, silahkan rekan-rekan. Ini mungkin ada pengertian yang lain, saya persilahkan. Jadi kita emang harus belajar. Ada orang Kristen yang mau belajar, ada yang nggak mau belajar. Tapi puji Tuhan di kelas ini semuanya mau belajar. Jadi kita mudah-mudahan bisa memahami kekayaan kita di dalam Kristus. Ayo setiap hari mulai baca firman Tuhan, setiap hari mulai kalau bisa punya kul, dan nanti kul nggak cuma tempat ngumpul, tetapi tempat diskusi firman. Nah itu luar biasa. Ya kalau tempat kul udah bisa menjadi tempat diskusi firman, itu mantap. Artinya disitulah kita akan mengenal kekayaan Kristus yang besar itu disingkapkan secara pelan-pelan ya lewat diskusi-diskusi. Jadi kalau di malam ini di kelas ini kita bisa ada diskusi-diskusi, kita diskusikan. Tapi kalau semuanya sudah menangkap itu luar biasa. Ya, luar biasa. Saya masih memberi kesempatan kepada rekan-rekan untuk kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Kalau nggak ada, kita akan tutup ya. Karena ada yang ngantuk juga. Gitu ya, ada yang sudah ngantuk. Wah, Pak Min kalau bisa cepet-cepet aja. Jangan lama-lama. Ya. Oke, ada? Kalau ada, saya masih kasih waktu 1-2 orang. Kalau nggak ada, kita berdoa. Oh, berarti udah jelas semua ya.
Oke, yuk kita akhiri. Ikhlas ya. Ikhlas nih. Ya udah, ketok, serok, tok, tok. Dah. Yuk kita naikkan pujian ini. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Katakan tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Katakan, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Katakan, sungguh, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Mukjizat masih ada bagiku. Katakan, mukjizat, mukjizat masih ada bagiku. Mari kita sembah Tuhan. Oralaya masih Cinayamu, Oraya pasanaya rapas, Cinayara lapata kayara labara labara, Onayara layara lamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur malam hari ini kami boleh belajar kekayaan Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Malam hari ini Engkau melawat setiap kami. Kami yang masih ragu-ragu, kami yang beban berat,
Kami yang sedang banyak masalah, Tuhan lawat, 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 lawat. Lawat, lawat, lawat. Kekayaan Kristus menguatkan setiap kami, menguatkan setiap kami, memberi pengharapan kepada setiap kami, untuk kami berdiri teguh atas firman-Mu. Percaya bukan apa yang dunia katakan, tetapi percaya apa yang firman Tuhan katakan untuk hidup kami malam hari ini. Oraya ralapa syana ya ralamu, shina ya rapa syana ya rapa, ona ya rapa papa shiridede, shina ya rapa takaya ralapa ralapa ralapa. Mari berdiri di atas kekayaan Kristus. Shiralapata kaya ralapa ralapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau membakar setiap hati kami, biar kami terus menyala-nyala, mengasihi Tuhan, mempercayai setiap janji-janjinya, memegang teguh setiap firman-Nya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Lawat, 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 lawat. Mari malam hari ini berdoa untuk suami yang sakit, berdoa untuk istri yang sakit, untuk anggota keluarga yang sakit. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sediakan kesembuhan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Lawat anak kami yang sakit, jamah, jamah, jamah. Suami yang kami yang sakit, jamah, jamah, jamah. Cucu kami yang sakit, jamah. Ekonomi yang sakit, Tuhan jamah. Pekerjaan yang sakit, Tuhan jamah. Keluarga yang sakit, Tuhan jamah. Tuhan pulihkan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau menyediakan kemenangan dalam hidup kami. Engkau menyediakan masa depan yang gilang gemilang. Masa depan yang penuh pengharapan ya Tuhan. Buat setiap kami berdiri teguh atas firman-Mu ya Tuhan. Semakin hari tidak menjadi lemah, tetapi semakin kuat mengenal Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga kami semua malam hari ini berdoa untuk Pastor David Chang yang telah mengajar kami. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu ini. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, kami nggak bisa balas apa-apa. Tetapi Tuhan, Engkau yang memberkati hamba-Mu ini. Kami angkat tangan kami dan kami memberkati Pastor David Chang. Tuhan berkati kesehatannya, berkati tubuhnya. Berkati Tuhan dengan kesehatan yang sempurna, kekuatan, umur yang panjang Tuhan karuniakan atas hamba-Mu ini. Tuhan juga memberkati keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jamah, 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 jamah. Anugerah-Mu mengalir penuh untuk keluarga besar hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih. Juga Engkau memberkati pekerjaan daripada Pastor David Chang. Berkati pekerjaannya, buat berhasil dan beruntung dalam segala hal ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan, biar Pastor David Chang menggenapi rencana-Mu dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, apa yang Tuhan sudah rencanakan tergenapi dalam kehidupan hamba-Mu ini. Dan kami menyerahkan Tuhan, Pastor David Chang ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Dan sebentar kami mau akhiri kelas ini ya Tuhan. Dan kami mau menerima berkat daripada Engkau. Mari kita taruh tangan kanan kita di atas kepala kita. Aku percaya, dengan sungguh katakan, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Haleluya.
Mari Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan semua angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri kelas kita malam hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kemenangan demi kemenangan daripada Allah Bapa kita di surga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang erat Roh Kudus menyertaimu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.